Ya, halo, shalom semuanya, shalom anak-anak kelas 8 SMP Dambi Bersinar. Ya, kali ini saya akan membawakan sebuah materi pembelajaran agama Kristen yang bab baru. Ya, kalian sedang memasuki bab baru, yaitu bab, ya, kita lihat dulu ya. Nah, bab 3 yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, buat belum mandi, silakan mandi dulu. Dan buat yang belum makan, silakan makan dulu. Buat yang pokoknya yang belum siap, ya buat yang belum minum, silakan minum dulu. Buat yang belum cuci tangan, silakan cuci tangan dulu. Pokoknya saya harapkan bahwa kalian benar-benar menonton video ini dengan siap gitu. Jadi layaknya seperti seorang belajar dan seorang yang bersekolah di kelas gitu. Jadi kalian standby di depan handphone, kalian standby atau yang sedang menonton video ini standby di depan laptop. Jadi di atas meja dan duduk di kursi, siapkan buku paketnya, alat tulisnya, dan juga jangan lupa kalian siapkan Alkitabnya. Jadi benar-benar kalian, saya harapkan pembelajaran video ini tidak hanya sekedar kalian menontonnya saja gitu. Yang penting gua nonton, yang penting gua absen di kolom komentar, dan yang penting gua ngerjain tugas. Jangan. Yang saya harapkan sebenarnya adalah kalian lebih dari itu. Kalian dapat menyimak video ini dengan baik, dan kalian dapat meresapi, dan juga kalian dapat mengambil setiap materi, setiap ilmu, setiap pelajaran dalam video ini. Karena materi bab 3 ini saya sangat amat tekankan kalian lebih serius lagi gitu. Kalian lebih berharap dan jangan putus asa. Nah, lebih serunya, lebih bagusnya bahwa materi pembelajaran ini disampaikan di kelas. Tetapi sayangnya karena kita terbatas dalam jarak dan ruang dan waktu, karena memang kita masih belum bisa bertemu di sekolah, masih belum bisa sama-sama ke sekolah. Jadi yang saya harapkan adalah bahwa kalian serius belajar dan kalian benar-benar serius mendengarkan, menyimak video ini. Jangan main-main ya. Dan saya nggak mau kalian hanya sekedar absen dan kalian skip. Tolong jangan di skip seperti itu. Meskipun nanti video ini kepanjangan, kalian bisa pause dulu, jeda dulu kalau misalkan videonya 40 menit atau 50 menit. Karena yang saya lihat materi video pembelajaran bab 3 ini lumayan panjang. Jadi ya kalau kalian lelah, kalian ngantuk, kalian capek, kalian pause dulu. Kalian ngapain sih? Kalian mau ke toilet, kalian minum gitu. Terus kalian mau gerak-gerak sebentar, atau kalian lagi nyimak dipanggil orang tuanya, kalian pause dulu. Atau kalian merasa terganggu oleh adik kalian, oleh suara apa ya, kalian pause dulu gitu sampai kalian benar-benar kondisi kalian siap lagi, baru kalian melanjutkan video ini seperti itu. Nah, sudah ada gitar seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran bab 3 kali ini, kalian tidak nyanyi lagi dan kita akan menyanyikan bareng-bareng lagu ini. Karena kenapa? Lagu ini sangat amat bagus. Lagu ini sebagai tema materi bab 3 kita kali ini. Jadi lagu ini mewakili bab 3 ini. Pokoknya lagu ini sesuai dengan temanya. Oke? Mari kita siapkan hati kita. Saya harap kalian yang mendengar video ini fokus. Jadi tidak hanya sekedar mendengar saja, kalian fokus. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memulai pembelajaran materi agama bab 3. Tuhan Yesus, Engkau tuntun sertai kami dalam pembelajaran video ini. Tuhan, kami mau angkat suara kami mau mempersembahkan korban syukur yang harum melalui pujian kami, melalui suara kami Tuhan Yesus, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu Tuhan. Mari kita angkat suara, katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
simpan dalam hati, tanpa harus terjadi, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lebih semula katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami siap ya Tuhan untuk menerima materi pada bab 3 ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ampunlah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja kalian buka bukunya bab 3 ya. Silakan dibuka. Ya, ada di halaman 15 ya. Oke, di halaman 15. Nah, perikopnya adalah memilih untuk tidak berputus asa. Nah, jadi kalian ada pilihan, jadi kalian harus memilih untuk tidak berputus asa. Seperti itu. Nah, bacaan Alkitab ini ada di Matius 6 ayat 25 sampai 33. Nah, ini ayatnya sudah tertera di buku kalian. Mari kita baca bareng-bareng ya. Siap, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah
ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, disambung lagi di ayat bawahnya, di Roma 5 ayat 3-4, beginilah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Kita lihat di pengantar ini, di bagian A, pengantar. Kita sudah berdoa dan menyanyi tadi. Pengantar. Setelah kita pelajari bagaimana orang Kristen menjalani hidup beriman dan berpengharapan, nah ini nih, ini yang perlu kalian garis bawahi. Pada pelajaran kita ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, apakah kamu pernah merasakan keadaan yang begitu sulit sehingga memilih untuk melupakan semua dengan tidak memikirkan hal itu? Lanjut, menyibukkan diri dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dan dari keadaan sulit itu. Nah, jadi gini. Nah, yang kalian sudah baca penekanan sehari-hari ya, yang sudah kalian baca tadi. Jadi penekanan bab supaya kita tidak berputus asa ini sangat berkaitan dengan apa yang kita lakukan keseharian kita. Jadi ini sangat penting karena apa? Kadang gini, hal sepele pun, hal sesimpel apapun itu di dalam kehidupan kalian, kadang itu yang membuat kalian merasa putus asa gitu. Jadi contohnya kayak gini, kalian oke lah kalau kalian saat-saat ini yang sedang kalian alami yaitu belajar online jarak jauh. Nah, terus yang paling kalian sesali, yang kalian putus asa adalah misalkan koneksinya, terus misalkan kuota habis, terus habis itu misalkan kalian tidak ada gadgetnya, atau handphone kalian rusak, atau laptop kalian bermasalah gitu. Jadi semuanya itu mengalami masalah. Nah, di saat kalian bertemu dengan masalah, nah terus tiba-tiba kalian putus asa. Nah, ini nih yang paling bahayanya ada di saat kalian merasa putus asa, respon dari kalian itu respon selanjutnya itu yang akan menentukan kehidupan kalian selanjutnya. Jadi di saat kalian menemukan suatu masalah, entah itu masalah sekecil apapun atau masalah sebesar apapun, nah yang paling terpenting adalah respon kalian. Di saat kalian meresponi, kalian putus asa, tidak punya pengharapan, ya sudahlah gitu. Nah, itulah nanti yang menimbulkan hal negatif di kehidupan kalian yang akan datang. Contohnya gini, misalkan kalian putus asa, susah nih gitu matematika, terus mana belajar online gitu, putus asa tuh karena kalian menemukan suatu masalah, itu kesusahan dalam menemukan materi, putus asa, susah. Nah, kalian karena sudah putus asa, karena susah itu, sehingga muncul respon kalian menyerah seperti itu. Jadi karena kalian putus asa, sudahlah susah, terus habis itu kalian menyerah, dan kalian akan terkurung dalam masalah itu, sehingga kalian tidak keluar dari masalah itu. Kalau kalian bermain games, kalian tetap berada pada level itu dan kalian tidak bisa naik level, kalian tidak bisa pindah ke level selanjutnya gitu. Nah, istilahnya itu kalau kalian main Mobile Legends ya, kalau bagi anak cowok ya, kalian ketemu lawannya susah di tingkatnya legend, terus susah lah gitu, terus kalian tidak termotivasi, kalian tidak ada usaha untuk kalian supaya keluar dari tingkatannya yang legend itu. Misalkan kalian kan harus naik ke Mythic Glory gitu kan, yang paling tinggi ya, itu kan perlu yang ada namanya usaha perjuangan seperti itu. Nah, kalau kalian sudah putus asa, nyerah, ketemu timnya noob mulu, habis itu kalian ketemu tim yang jago-jago, musuhnya jago, terus kalian ketemu timnya noob, terus habis itu udahlah gitu, nyerah gitu. Nah, jadi kalian kalau nyerah gitu ya, kalian tetap berada di level itu aja gitu. Apalagi kan setiap musim ganti season kan turun pangkat, dipotong pangkat-pangkatnya gitu, turun. Yang ada
ya kalian malah tidak berkembang gitu. Nah, itu adalah sebuah analogi, yaitu sebuah perumpamaan kalian bahwa ketika kalian menghadapi suatu masalah, terus kalian tidak bisa memecahkan keluar dari masalah tersebut, kalian tetap berada pada di zona tersebut, di level tersebut, sehingga kalian tidak bisa berkembang, sehingga kalian tidak bisa mengembangkan kehidupan kalian. Nah, impactnya, dampaknya adalah di saat kalian menjalani kehidupan kalian, terus kalian menemukan masalah itu lagi, terus nanti kalian ujung-ujungnya pasti bakal menghindar. Nah, ini yang akan dibahasnya jadi gini. Nah, menyibukkan diri dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari keadaan itu. Jadi kalian mencari alasan, udahlah, alasannya gini. Kalau kalian tidak bisa memecahkan masalah ini, misalkan masalah matematika sulit kan, nah habis itu kalian menyibukkan diri. Gue lebih baik gue belajar yang lain deh gitu daripada gue ketemu matematika gitu. Mending kalau belajar, kalau belajar gitu. Kalau belajar, nah kalau kalian tiba-tiba ujung-ujungnya ya gue sibuk dah, gue gitu sibuk kegiatan lain. Nah, bisa kalian ketemu matematika lagi. Nah, kalian itu ya kalian menghindar terus, nggak mau mencari tahu dan mencoba untuk menyelesaikannya atau tanya ke gurunya. Ya kalian yang ada tidak mengalami perkembangan, ketemu masalah yang sama ya kalian gitu lagi, ketemu masalah yang sama ya gitu lagi. Nah, jadi kalian jatuhnya kayak gini. Para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan. Fight atau flight. Fight atau flight. Gitu. Fight artinya menggerakkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Nah, kalau yang flight sebaliknya nih, artinya dia lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya gitu. Nah, udahlah, gue ngapain lah cari-cari masalah kayak gitu. Terus gue bodo amat lah kayak gitu. Terus kayak contohnya kalian punya masalah sama teman kalian, terus masalahnya nggak diselesaikan nih. Terus kalian kalau tiap kali ketemu orangnya, udahlah, ngapain juga gitu, udahlah bodo amat gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, kalau istilahnya itu kalau kalian lagi main game lagi, Mobile Legends lagi, itu kan istilahnya bukan flight tapi retreat. Nah gitu, retreat kabur gitu. Nah, itu jangan tuh, ya kan kalau dalam Mobile Legends kan. Tapi misalkan kalau dalam Mobile Legends perlu yang namanya retreat supaya kita mengatur strategi kembali, kita serang kembali. Iya, itu kalau kalian retreat. Tapi kalau kalian flight, menghindar, terbang, ya itu terus ya mending kalau kalian flight tapi untuk berusaha mencari strategi supaya kalian fight. Itu bagus. Tapi kalau kalian flight, kalian retreat aja tapi kalian tidak ngatur strategi dan kalian tidak kembali lagi untuk fight, untuk attack, ya itu sama aja bohong gitu. Jadi ya, nah, saya sih berharap di tahun depan ngomong-ngomong soal retreat, saya berharap kita di sekolah Danbi di SMP buat kalian, saya berharap banget kita bisa retreat di puncak. Ya kalian oke lah, kalian kalau mindsetnya mikir ke jalan-jalan, ke hiburan, ke puncak, ke suasana yang sejuk, tenang, dia itu oke, nggak masalah. Itu bayangan yang sangat indah. Karena kenapa ya sudah saya jelaskan, karena retreat itu adalah bagaimana kalian mendekatkan diri kepada Tuhan, mengucap syukur dan menikmati karya pengagungan Tuhan yang sungguh maha indah. Ke puncak, kalian lihat yang hijau-hijau, yang segar-segar, itu penyegaran otak. Nah, saya pengen banget kalian retreat, dan jangan lupa perjalanan rohaninya itu, perbekalan rohaninya. Jadi selain kalian menikmati karya Tuhan yang indah, kalian mendapatkan asupan bekal rohani yang sangat amat luar biasa. Kalian diubahkan, kalian dipulihkan, sehingga kalian turun dari puncak, kalian pulang, kalian menjadi kalian mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga kalian menjadi yang baru seperti itu. Saya pengen banget. Jadi sebelum kalian kelas 3 nih, sebelum kalian pergi dari SMP, ya ampun. Nah, sebelum kalian meninggalkan SMP, ada sesuatu yang baru menjadi perbekalan kalian untuk melanjutkan ke jenjang ke pendidikan selanjutnya. Nah, itulah menjadi modal kita, para guru dan sekolah ini, supaya kalian yang SMP ini menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil di kedepannya gitu. Kita sangat amat membanggakan itu, dan kita sangat amat sedih
Kalau kalian lepas dari sini terus kalian malah membuat masalah di sekolah selanjutnya, kan ditanya, kalau lu alumni mana sih, alumni SMP Danbi ya, itu kita sangat amat setuju. Jadi kita sangat amat tenang kalau kita sudah membuat sesuatu yang baru, kita sudah memberikan bekal rohani supaya kalian bisa tumbuh. Nah itu saya sangat mengharapkan itu, supaya kenapa? Supaya kalian di kehidupan selanjutnya, di jenjang selanjutnya, kalian bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kalian bisa lebih lagi dewasa dan kalian bisa menyikapi masalah lebih dewasa lagi, sehingga pergaulan kalian, pertemanan kalian lebih dewasa lagi. Oke, sepertinya kita cukup sampai di bagian A dulu. Nah, nanti kita akan lanjut di bagian B karena sudah 20 menit. Nah, nanti di bagian B-nya, di bagian video keduanya akan muncul di entah itu di minggu ini juga atau di minggu kedua. Pokoknya santai aja. Jadi di video A hanya perkenalannya saja gitu. Jadi tidak ada tugas, ingat ya, tidak ada tugas ya. Jadi ya cukup senang ya untuk yang menonton di bagian pertama ini. Jadi jangan panjang-panjang. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kita akan lanjut di pembahasan bagian B. Kita tunggu di minggu ini atau di minggu depan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena pembelajaran kali ini, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, terima kasih kami sudah diperkenalkan dengan materi baru, dan kiranya Tuhan ini menjadi suatu awal yang baik, awal yang positif. Kami bisa lebih semangat lagi dalam belajar, dan kami mau berubah menjadi yang lebih baik lagi, Tuhan Yesus. Diubahkan bersama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah selesai dan saya sudah selesai berbicara, tapi biarkanlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam setiap hati anak-anak yang mendengarkan video ini. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, cukup sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.